kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi.
Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari.
Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan.
Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada Bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun Bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun Bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati Bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es.
Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita dan tampak seperti danau biru.
Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Lihatlah wilayah berbentuk donat raksasa yang berada jauh dari bumi di luar orbit Neptunus. Jaraknya lebih dari 4 miliar kilometer. Itu adalah sapu Kuiper. Sesuatu yang menakutkan dan aneh sedang terjadi di sana. Planet Katai dan objek-objek kecil lainnya yang ada di sana tidak mau berkelompok, sebaliknya mereka mengikuti orbit tertentu dan ini aneh. Penyebabnya mungkin karena ada planet besar dan misterius yang bersembunyi di balik Pluto. Gravitasinya mungkin mengacaukan orbit benda-benda angkasa Kuiper. Tata surya kita terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengelilinginya karena gravitasi bintang yang kuat. Termasuk di dalamnya 8 planet utama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga benda-benda yang lebih kecil seperti bulan, asteroid, dan Pluto. Dalam waktu yang lama, orang mengira Pluto adalah planet ke-9. Tapi ketika diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai, para ilmuwan mulai mencari planet X yang baru. Apakah mereka merasakan sesuatu tentang angka ganjil atau apa? Dan coba tebak, beberapa orang berpikir mungkin ada planet S yang besar dan bersembunyi jauh di luar Neptunus. Planet misterius ini sering disebut planet 9. Saat ini planet 9 belum terlihat, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin ada di luar sana karena beberapa batuan angkasa yang kecil dan jauh yang disebut Ethno bergerak mengikuti jalur aneh dan membingungkan. Jalur-jalur ini dikelompokkan dan dimiringkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara kebetulan. Ini bisa berarti ada planet tersembunyi yang menarik mereka ke tempatnya dengan gravitasinya. Jika planet 9 itu nyata, massa planet 9 mungkin 5-10 kali lebih berat dari bumi. Letaknya juga akan sangat jauh, ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Bertahun-tahun, para ilmuwan menduga jarak orbitnya dan dugaan terbaru pada tahun 2025 mengatakan jaraknya sekitar 290 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ada beberapa ide menarik tentang asal-usul planet 9. Planet ini mungkin berasal dari planet besar yang pernah ditendang Jupiter dari tata surya bagian dalam. Atau bisa jadi planet ini berasal dari bintang lain atau bahkan mengembara di ruang angkasa sendirian sebelum akhirnya terperangkap oleh gravitasi matahari. Meskipun para ilmuwan berusaha mencari dengan menggunakan teleskop-teleskop canggih, belum ada yang benar-benar melihat planet 9 dan keberadaannya masih sebatas teori. Tapi baru-baru ini, sekelompok peneliti mencoba sesuatu yang cerdas. Mereka menggunakan data dari 2 survei ruang angkasa khusus yang disebut IRAS dan ACARI. Keduanya mengamati langit dalam cahaya tak kasat mata, inframerah jauh, dalam rentang waktu 23 tahun, yang sangat membantu karena planet 9 seharusnya bergerak sangat lambat. Tim memfokuskan pada daftar khusus dari ACARI yang lebih baik dalam menemukan benda-benda redup dan bergerak di ruang angkasa. Mereka menduga seberapa terang planet 9 dan seberapa cepat planet tersebut bergerak berdasarkan seberapa besar, jauh, serta dinginnya planet tersebut. Kemudian mereka mencari kilatan yang cocok di langit yang dilihat oleh IRAS dan ACARI, tapi tidak di tempat yang sama persis. Itu karena planet yang sesungguhnya akan bergerak lebih dari 23 tahun. Mereka menemukan 13 kecocokan yang mungkin merupakan planet 9. Perkiraan mereka didasarkan pada seberapa jauh objek tersebut, yaitu 500-700 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, dan seberapa berat objek tersebut, yaitu 7-17 kali massa bumi.
Setelah mengamati semua gambar dengan sangat teliti, mereka mengerucutkannya menjadi satu kandidat. Kedua deteksi tersebut tidak berada di tempat yang sama di kedua survei, dan cara keduanya muncul pada peta Akari sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek yang bergerak lambat. Objek tersebut muncul pada satu tanggal dan tidak ada di sana 6 bulan sebelumnya. Tapi ada kendala nih, tampaknya data yang lama tidak cukup baik untuk mengetahui jalur yang tepat dari planet potensial. Karena itu tim astronom ingin melakukan pengamatan lanjutan dengan menggunakan kamera khusus yang disebut D-Cam yang sangat bagus untuk melihat objek yang redup dan bergerak. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apakah kandidat ini benar-benar planet 9. Pengamatan ini juga membantu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana tata surya bekerja dan terbentuk. Jika planet 9 ditemukan, ia akan mengubah cara kita memahami tata surya. Planet ini bisa menjelaskan mengapa beberapa batuan angkasa jauh di sabuk Kuiper miring secara aneh. Masalahnya, sebagian besar planet mengelilingi matahari dalam lingkaran datar, tapi objek-objek jauh itu miring sekitar 20 derajat. Planet 9 mungkin menjadi penyebabnya. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa objek-objek yang miring itu tampak mengarah ke arah yang sama, orbitnya dikelompokkan ke satu arah. Gravitasi planet besar yang tersembunyi bisa jadi menggiring mereka. Ada juga beberapa objek aneh miring dan sangat jauh. Objek-objek ini tidak masuk akal kecuali ada sesuatu yang besar seperti planet 9 yang menariknya. Beberapa batu angkasa mengorbit matahari secara terbalik di antara planet-planet besar, dan ini cara yang salah. Itu sangat aneh kecuali ada sesuatu yang besar yang mengacaukannya. Beberapa objek sabuk Kuiper yang berada di tempat yang jauh terus melintasi jalur Neptunus dan tidak terlempar. Itu karena planet 9 mungkin menjaga kestabilan orbit mereka dalam jangka waktu lama. Hal keren lainnya adalah jika planet 9 ada, ia akan menjadi bumi super, sejenis planet yang sering kita lihat di sekitar bintang-bintang lain, tapi belum ada di tata surya kita. Jadi, menemukannya di sini akan membuat tata surya kita lebih mirip dengan tata surya lain di luar sana. Sepanjang sejarah, orang-orang bertanya-tanya apakah mungkin ada planet tersembunyi yang berada jauh di luar Neptunus, bahkan sebelum Pluto ditemukan. Pada tahun 1880, pria bernama George Forbes menduga ada 2 planet yang belum diketahui di luar sana. Yang satu jaraknya 100 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi, satunya lagi jaraknya 300 kali lebih jauh. Ia menduga planet-planet misterius itu mungkin menarik komet-komet dan mengubah orbitnya seperti yang dilakukan Jupiter pada komet-komet di dekatnya. Pada tahun 2004, ilmuwan menemukan dunia kecil aneh bernama Sedna. Sedna memiliki jalur aneh mengelilingi matahari dan tidak terpengaruh planet-planet lain. Titik terdekatnya dengan matahari yang disebut perihelion terlalu jauh dari Neptunus untuk bisa menjadi penyebabnya. Ini membuat ilmuwan bertanya-tanya apakah Sedna terdorong ke jalurnya oleh planet tersembunyi, bahkan mungkin planet yang lebih besar dari bumi atau lebih besar lagi. Sebagian menduga Sedna merupakan bintang yang melintas di masa lalu atau bintang lain yang terbentuk di dekat matahari. Pada tahun 2014, objek aneh lainnya ditemukan. Objek ini memiliki orbit yang sangat mirip dengan Sedna, yang membuat semakin curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang besar yang mengacaukan jalurnya. Hal ini membuat babak baru perburuan planet X atau planet 9. Pada pertemuan di tahun 2012, ilmuwan Rodney Gomez mengatakan mungkin ada planet besar tersembunyi yang jaraknya 1.500 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ia berpikir ini bisa menjelaskan orbit objek-objek aneh lainnya seperti komet-komet yang jauh dan Centaur, yaitu benda-benda kecil yang mengembara di antara planet-planet raksasa. Saat itu mereka yang mendukung teori planet 9 percaya jika planet ini ada, ia akan mengelilingi matahari dalam lingkaran besar yang membentang yang disebut orbit elips. Jaraknya sekitar 400 hingga 800 kali lebih jauh dari matahari dibanding jarak bumi ke matahari, atau sekitar 13 hingga 26 kali lebih jauh dibanding jarak bumi ke Neptunus. Jika orbitnya seperti itu, dibutuhkan sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun untuk mengelilingi
mengelilingi matahari 1 kali saja. Ditambah lagi, jika memang benar mengorbit matahari, ia tidak akan mengikuti jalur datar yang sama dengan planet-planet lainnya. Lintasannya akan miring sekitar 15-25 derajat. Titik terjauh dalam orbitnya yang disebut aphelion akan berada di arah rasi Taurus. Sedangkan Baiklah penonton sekalian, mari kita buka faktanya. Kasusnya buntu sedingin batu yang sedang kita cari. Ini tentang planet hipotetis itu lagi. Sosok yang sangat licin, mengubah orbit dari kegelapan. Saya udah mengikuti jejak gravitasinya selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan jejak salah hitung matematika dan astronom yang bingung, tapi ia tak bisa sembunyi selamanya. Tata surya ini tidaklah seluas itu. Jika ia ada di sana, kita akan temukan planet Y. Ya, hari baru, misi baru untuk memecahkan teka-teki tata surya. Riset baru menunjukkan adanya dunia tersembunyi lain. Harus saya katakan, kita jangan abaikan teori ini sampai terbukti salah. Para ilmuwan saat ini dibanjiri dengan jumlah data yang sangat besar. Untungnya, mereka punya superkomputer yang memproses tumpukan persamaan yang pasti bikin pusing orang seperti saya. Tapi begitulah cara teori-teori ini muncul. Dulu, bahkan Neptunus pun tampak seperti teori yang mustahil. Saat Uranus ditemukan tahun 1781 oleh William Herschel, selama puluhan tahun itu dianggap batas akhir tata surya. Tapi Uranus tidak sepenuhnya mengikuti aturan, ada yang tidak beres, entah hukumnya yang salah atau ada kekuatan tak terlihat di luar sana. Dua ahli matematika, Adams di Inggris dan Le Verrier di Prancis, mulai ngitung, dan di sanalah ia. Neptunus muncul tepat di tempat yang diprediksi. Itu poin yang hebat bagi matematika. Kemenangan itu menginspirasi perburuan berikutnya. Di awal tahun 1900-an, Percival Lowell terpikat pada teori planet X. Ia yakin Uranus dan Neptunus masih goyah, jadi ia membayangkan dunia misterius raksasa yang menarik mereka. Timnya mencari selama bertahun-tahun, dan pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto. Pluto adalah planet X? Bukan, jangan buru-buru. Pluto terlalu kecil, itu nggak cocok. Kehebohan itu memudar, dan puluhan tahun kemudian Voyager 2 menunjukkan orbit aneh itu masuk akal. Planet X, setidaknya versi Lowell, nggak pernah ada. Lalu muncullah planet 9. Tahun 2016, peneliti menyadari objek sabuk Kuiper yang jauh tidak tersebar acak. Orbitnya berkumpul dengan aneh, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke satu garis. Mereka ngajuin teori bumi super, 5-10 kali masa bumi, mengorbit sejauh ratusan satuan astronomi. Simulasi membuatnya tampak meyakinin, tapi belum ada yang melihatnya. Penemuan berikutnya, planet kerdil 2017 OF201, membuat segalanya makin aneh. Ada yang bilang itu melemahin teori planet 9, yang lain bilang itu justru bukti tambahan. Untuk saat ini, planet 9 masih berupa kemungkinan. Namun, riset terbaru menunjukkan adanya kandidat lain yang mungkin untuk saat ini disebut planet Y. Tak seperti yang lain, ia diduga lebih kecil, seukuran bumi atau Merkurius, dan bersembunyi di balik sabuk Kuiper. Inilah petunjuk besarnya, jauh melewati Neptunus, beberapa objek es semuanya miring, seperti sekumpulan kelereng yang bergerak ke sisi yang sama di atas permukaan datar. Itu seharusnya nggak terjadi. Gravitasi seharusnya udah meluruskan mereka sejak lama. Penjelasan paling sederhana, planet tersembunyi yang diam-diam membengkokkan tata surya luar seperti pengasuh bayi yang nakal. Para astronom memeriksa orbit sabuk Kuiper tersebut terhadap bidang invariabel tata surya yang pada dasarnya merupakan titik keseimbangan dari semua gabungan planet. Jika semuanya normal, orbitnya seharusnya sejajar, tapi ternyata tidak. Semuanya miring ke arah yang sama, seperti sekumpulan pensil yang dijatuhkan ke lantai, dan entah bagaimana semuanya mengarah ke sudut yang sama. Menurut para peneliti, kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan hanya 2-4%. Itu mirip dengan melempar koin 5 kali berturut-turut dan mendarat di sisi yang sama setiap kalinya. Ahli astrofisika menjalankan perhitungan rumit mereka dan menemukan penjelasan yang paling sederhana. Anda udah menebaknya, objek lain dengan gravitasi yang kuat. Matematika menunjukkan bahwa sebuah dunia di antara ukuran Merkurius dan Bumi yang mengorbit 100 hingga 200 AU dari matahari dapat mempertahankan kemiringan itu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu jauh. Ukurannya dan jaraknya pas untuk membengkokkan sabuk Kuiper tanpa membuat hal lainnya menjadi kacau. Dan disinilah bagian yang menyenangkan.
Secara teori, planet Y bisa berdampingan dengan planet 9. Planet 9 seharusnya menarik orbit es ke dalam kelompok, seperti anjing gembala yang mengumpulkan domba. Planet Y nggak mengelompokkan apapun. Sebaliknya, ia memiringkan seluruh arena permainan, yang berarti jika keduanya terbukti nyata, kita mungkin memiliki dua planet tersembunyi yang membentuk tepi tata surya kita dengan cara yang berbeda. Jadi, mengapa kita belum melihat tetangga misterius ini? Sederhana, cahayanya redup. Pada 100 hingga 200 AU, sinar matahari ribuan kali lebih lemah daripada di bumi. Planet yang sejauh itu hanya bisa memantulkan sedikit cahaya. Bagi teleskop kita, itu akan terlihat seperti bintik yang nyaris tidak terlihat yang melayang di hamparan bintang yang padat. Mirip seperti mencoba mencari kucing abu-abu yang sedang tidur di gudang gelap dengan hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tidak membantu juga bahwa planet Y akan bergerak sangat lambat di langit. Ambil foto 1 tahun dan foto lainnya beberapa bulan kemudian, dan mungkin tidak akan terlihat seperti bergerak. Survei langit yang lebih lama tidak dirancang untuk menangkap sesuatu yang redup dan lambat. Mereka bagus untuk menemukan asteroid yang bergerak cepat di dekat bumi, tapi tidak berdaya untuk kura-kura redup yang merayap di tepi tata surya. Tapi perburuan belum berakhir. Para astronom menaruh harapan mereka pada Observatorium Vera Rubin. Teleskop baru yang masif ini akan mengambil gambar langit malam dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Jika planet Y ada di luar sana, Rubin bisa menjadi orang yang menemukannya. Dan jika tidak, ya Rubin akan memberi kita bukti terbaik sejauh ini bahwa itu tidak ada. Siapa tahu, mungkin ia menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi gimana jika planet Y itu nyata? Dari mana asalnya? Mungkin itu sisa bongkahan dari masa awal tata surya yang liar. Miliaran tahun lalu, saat Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus masih bermigrasi, bongkahan batu dan es besar terlempar kemana-mana, seperti bom-bom kar kosmik. Beberapa bergabung menjadi planet yang kita kenal sekarang. Yang lain terlempar keluar sepenuhnya, terhempas ke ruang antar bintang. Planet Y mungkin salah satu penyintas yang beruntung, cukup besar untuk bertahan di orbit stabil di pinggiran. Kemungkinan lainnya jauh lebih keren. Mungkin itu adalah planet pengembara. Planet Y mungkin setara kosmik dengan anak angkat atau hewan liar yang menemukan rumah. Jadi apa artinya jika planet Y itu nyata? Pertama, itu berarti banyak buku pelajaran akan dicetak ulang. Buku bergambar baru juga. Ini juga akan menantang cara kita berpikir tentang pembentukan planet. Masa seukuran Merkurius hingga bumi sejauh itu tidak cocok dengan model standar planet yang terbentuk dekat matahari dan menetap? Entah tata surya awal cukup liar untuk melemparkannya keluar dan tetap terikat, atau ia tidak bermula di sini sama sekali dan tertangkap kemudian dicuri dari bintang lain. Ada sudut pandang lain. Inet, sebuah planet di luar sana bisa menarik benda-benda es di tepi tata surya, mendorong beberapa ke dalam. Seiring waktu, itu bahkan mungkin membantu mengirimkan air dan bahan pembentuk kehidupan ke bumi. Tapi itu hanya spekulasi saat ini. Namun, pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, apa lagi yang ada di luar sana? Jika planet seukuran bumi masih bisa luput dari radar kita, maka dunia yang lebih kecil, kerdil es, dan misteri lainnya bisa menunggu lebih jauh. Awan Oort mungkin menjadi rumah bagi hal-hal yang bahkan belum pernah kita impiin. Menemukan planet Y itu nggak hanya nambah planet, itu akan membuka babak baru dalam menjelajahi tata surya. Jadi disinilah kita, di tepi peta, di mana lampu jalan tata surya kita mulai padam. Itu hanyalah teori lain di atas meja berdebu, petunjuk lain untuk mengejar alam semesta yang gelap. Beberapa petunjuk telah mendingin dan ternyata hanya hantu. Jamaim masih di luar sana menunggu untuk ditemukan. Planet Y, kasusnya masih terbuka lebar, tapi satu hal yang pasti di tata surya kita. Selama orbit terus bergoyang dan karpet kosmik tetap berkerut, para astronom mereka akan terus mencari. Mereka takkan pernah berhenti mencari planet terakhir yang bersembunyi di kegelapan abadi. Mungkin ini hanya masalah waktu. Kita lihat aja nanti. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b.
Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse, si raksasa merah di rasi bintang Orion, mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang.
Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan-gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada. Benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini, para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini. Sekarang, jika bumi sebesar koin 500 perak, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Itu memang mengesankan, tapi masih belum seberapa dibandingkan dengan planet ke-9 raksasa yang mungkin sedang bersembunyi di luar sana. Sekarang, kisah penemuan planet 9 kita mungkin akhirnya telah mencapai akhir. Ternyata, masalahnya bukan pada di mana kita mencari, tapi bagaimana caranya. Dan para peneliti mungkin baru saja membuat penemuan terbesar di tata surya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi gini, ide untuk menemukan planet di luar Neptunus sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Saya tahu, waktu di sekolah dulu, kamu mungkin belajar bahwa planet ke-9 itu Pluto. Tapi lupain Pluto. Sejak tahun 2006, Pluto sudah diturunkan ke kategori yang kurang bergengsi. Yang saya maksud adalah planet 9, sebuah planet raksasa hipotetis yang bisa jadi tetangga kosmik kita. Kita memang belum pernah benar-benar melihatnya, tapi para ilmuwan cukup yakin planet itu ada di luar sana, bersembunyi di bagian luar tata surya. Untuk menjelaskan kenapa mereka berpikir begitu, kita butuh selembar kertas. Ini ada satu. Kita taruh koin di atasnya, dan tiba-tiba koin itu mulai bergerak.
Kecuali kita sedang bicara soal kekuatan super. Nggak mungkin koin itu bisa bergerak sendiri, kan? Jadi, kamu pasti mikir ada seseorang di sisi lain, pegang magnet dan menggerakkannya. Kamu nggak bisa lihat magnetnya, tapi itu menjelaskan kenapa koinnya bergerak. Itu kurang lebih yang terjadi dengan planet 9. Kita nggak bisa melihatnya, kita juga belum bisa membuktikannya. Tapi keberadaannya bisa menjelaskan gerakan aneh yang kita lihat di luar angkasa sana. Misalnya, planet-planet di tata surya kita mengorbit pada bidang datar yang miring sekitar 6 derajat terhadap matahari. Tapi, kenapa 6 derajat? Ya, nggak ada yang benar-benar tahu pas nih. Beberapa ilmuwan berpikir orbit-orbit itu mungkin sedikit miring karena tarikan dari planet ke-9. Keberadaannya juga bisa menjelaskan jalur-jalur aneh benda-benda kecil di sabuk Kuiper yang jauh. Sebuah wilayah yang penuh dengan puing-puing es dan membentang jauh melampaui orbit Neptunus. Pada tahun 2016, para peneliti dari Caltech menerbitkan sebuah studi tentang planet 9. Mereka menyarankan bahwa masanya bisa sekitar 10 kali massa bumi dan mengikuti jalur yang sangat lonjong. Secara ilmiah, itu artinya butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Karena itu, planet ini akan berada di bagian luar tata surya. Maksud saya benar-benar sangat jauh. Planet ini akan mengorbit matahari sekitar 20-30 kali lebih jauh daripada planet terjauh kita, Neptunus. Menurut para ilmuwan, planet 9 akan membutuhkan waktu hingga 20.000 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Karena letaknya sangat jauh di luar sana, hampir mustahil untuk melihatnya. Jadi, meskipun hipotesis ini terdengar keren, kita belum pernah menemukan bukti kuat bahwa planet 9 benar-benar ada. Tapi, mungkin kita sudah cukup dekat. Pada Mei 2025, sebuah tim di Universitas Nasional Tsinghua mungkin telah membuat salah satu penemuan tata surya paling menarik yang pernah ada. Oke, jadi ada hipotesis bahwa planet 9 belum ditemukan karena kita belum menggunakan metode yang tepat. Studi baru ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika planet 9 sebenarnya tampak lebih terang dalam cahaya inframerah daripada dalam cahaya tampak? Izinkan saya menjelaskan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan planet 9 melalui cahaya pantulannya. Tapi inilah masalahnya. Meskipun panjang gelombangnya tak terlihat, sinar matahari harus menempuh perjalanan jauh ke planet 9, memantul dari permukaannya, dan kemudian kembali ke bumi. Jika sebuah planet seukuran Neptunus berada sekitar 10 kali lebih jauh daripada Neptunus, planet itu akan tampak sekitar 10.000 kali lebih redup. Tapi radiasi termal planet itu sendiri, maksud saya panasnya, hanya perlu menempuh perjalanan satu arah saja. Jadi dalam cahaya inframerah, planet 9 hanya akan tampak sekitar 100 kali lebih redup. Itulah sebabnya lebih masuk akal untuk mencarinya menggunakan teleskop inframerah berbasis luar angkasa. Dan itulah ide di balik studi ini. Tim mulai menggali arsip, mencari data survei langit inframerah lama. Dan mereka mengambil data itu dari dua sumber utama. Pertama, IRIS, satelit yang diluncurkan pada tahun 80-an yang memindai langit selama hampir 1 tahun. Lalu, satelit Jepang Akari, observatorium inframerah lain yang beroperasi antara tahun 2006 dan 2011. Jadi pada dasarnya, mereka membandingkan objek-objek yang muncul di database IRAS dan memperhatikan mana saja yang telah bergerak saat Akari melakukan pengamatannya. Dan dengan melakukan itu, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah objek yang mungkin saja adalah planet ke-9 kita yang telah lama hilang. Karena kalau ada sesuatu yang bergerak, bisa jadi itu adalah planet yang mengorbit matahari kan? Dan ya, mereka memang menemukan beberapa objek langit yang menunjukkan pergerakan kecil. Tapi sebelum buru-buru mengambil kesimpulan, mereka harus menyingkirkan kemungkinan efek paralaks. Dan itu adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang penemuan di tata surya. Untuk menjelaskannya, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Coba angkat satu jari di depan wajahmu. Tutup satu mata, lalu ganti ke mata yang satunya. Jarimu terlihat sedikit bergerakan. Itu karena kamu melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda, dari satu bola mata ke bola mata yang lain. Hal yang sama juga terjadi saat kita melihat keluar angkasa dari bumi. Karena planet kita mengelilingi matahari, pandangan kita terhadap objek yang sangat jauh akan sedikit bergeser. Efek itu disebut paralaks. Maksudku, karena efek ini, planet 9 akan tampak bergerak melintasi langit saat bumi mengelilingi matahari. Pada hari tertentu, planet itu mungkin terlihat berada di satu titik. Tapi 6 bulan kemudian, ketika bumi berada di sisi berlawanan matahari, planet itu akan tampak bergeser. 6 bulan setelah itu, planet tersebut akan tampak bergerak kembali ke posisi semula. Para ilmuwan harus memperhitungkan efek paralaks. Sebenarnya mereka harus menghilangkan efeknya. Jadi, tim peneliti melihat gambar langit yang diambil pada tanggal yang sama setiap tahun. Karena pada tanggal yang sama itu, bumi selalu berada di posisi yang sama dalam orbitnya. Itu berarti jika planet 9 benar-benar ada, dia akan muncul di tempat yang sama pada gambar-gambar itu setiap tahun.
Tidak ada gerakan palsu akibat paralaks, hanya posisi aslinya saja. Pencarian yang teliti ini membawa mereka pada satu objek, sebuah titik kecil pada data inframerah. Titik kecil yang aneh ini telah bergerak sedikit di sepanjang orbitnya, mengelilingi matahari selama 23 tahun antara Iris dan Akari. Tunggu, mungkinkah itu yang dicari? Apakah para astronom baru saja mengkonfirmasi adanya planet tersembunyi? Ya, mungkin saja. Tapi, jangan terlalu bersemangat dulu. Data yang kita miliki tentang pergerakannya selama waktu itu belum cukup untuk mengetahui orbit penuhnya. Jadi untuk saat ini, kita masih belum bisa memastikan apakah objek misterius ini benar-benar planet 9. Namun, objek ini jelas merupakan kandidat yang kuat. Berdasarkan seberapa terang objek itu terlihat, tim memperkirakan bahwa objek ini bisa jadi cukup masif. Dan hal itu benar-benar menakjubkan. Soalnya, penelitian NASA sebelumnya telah menyingkirkan kemungkinan adanya planet seukuran Jupiter atau Saturnus yang bersembunyi di luar sana. Tapi dunia yang lebih kecil bisa saja luput dari deteksi. Jadi para ilmuwan mencari sesuatu yang sedikit lebih besar dari bumi. Tapi ternyata planet misterius ini mungkin lebih masif daripada Neptunus. Sekarang setelah mereka menemukan planet 9, setidaknya diduga begitu, rencananya adalah terus melacaknya dan mengumpulkan data baru. Tapi jangan kira jalan ke depan akan mudah. Karena sejak satelit Akari pertama kali menemukannya, objek itu tidak diam di tempat. Sejak saat itu, objek tersebut terus bergerak perlahan di luar angkasa. Jadi sekarang para ilmuwan harus menggunakan teleskop biasa di bumi untuk mencarinya lagi. Dan inilah bagian yang rumit. Mereka tidak benar-benar yakin kemana objek itu bergerak. Jadi mereka harus mencari di area langit yang cukup luas. Dan sejauh ini belum ditemukan objek yang cocok. Apakah ini benar-benar akan menjadi penemuan planet 9 atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini, keberadaannya masih menjadi perdebatan. Tapi Minan, dengan teknologi baru yang canggih dalam waktu dekat, seperti teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman milik NASA, para astronom kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengungkap kebenaran. Dan jika planet 9 memang benar-benar ada di luar sana, bersembunyi di tepian dingin dan gelap tata surya kita, tempat persembunyiannya semakin sedikit. Mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri.
Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah. Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan?
Tapi tampaknya upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Kehidupan di Ceres mungkin akan menantang. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi, apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2b memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2b menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup
Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya. Sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur.
Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat. Ilmuwan baru saja menemukan planet baru mirip bumi, tapi suhunya sangat dingin. Dunia berbatu ini berjarak 150 tahun cahaya dan mengelilingi bintang mirip matahari dengan orbit mirip bumi. Sekilas kedengarannya menjanjikan kan? Perlu diingat, planet ini mungkin sangat dingin, sedingin Mars di musim dingin. Jadi HD 137.010b sepertinya bukan planet gas, jadi permukaannya kemungkinan bisa dipijak. Ukurannya sedikit lebih besar dari bumi dan mengorbit bintang mirip matahari. Bintang ini berjarak 146 tahun cahaya, jarak yang cukup dekat bagi ilmuwan untuk diteliti lebih lanjut. Tapi yang bikin orang-orang antusias adalah fakta bahwa planet ini butuh waktu sekitar 1 tahun bumi untuk mengelilingi bintangnya. Nah, ini penting banget karena kebanyakan eksoplanet biasanya mengitari bintangnya hanya dalam hitungan hari atau minggu. Lebih keren lagi, planet yang baru ditemukan ini mungkin berada tepat di tepi luar zona layak huni, yang juga dikenal sebagai zona Goldilocks. Wilayah ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Artinya air cair mungkin bisa ada di planet itu kalau atmosfernya mendukung. Itu emang masih tanda tanya besar, tapi tetap keren. Hal lain yang bikin planet ini makin istimewa adalah cara kita melihatnya. Dari bumi, planet ini benar-benar melintas di depan bintangnya. Bayangkan seekor serangga kecil merayap melintasi cahaya senter. Bener banget. Itu membuat para ilmuwan jauh lebih mudah mempelajari hal-hal seperti ukurannya, orbitnya, bahkan mungkin komposisi atmosfernya. Dan kalau semua ini terbukti, planet ini bisa jadi salah satu kandidat planet mirip bumi terbaik yang pernah kita temukan. Dan sekarang kabar buruknya. Planet ini minim sinar matahari. HD 137.010b menerima sepertiga panas dan cahaya yang diterima bumi dari matahari. Meski bintangnya mirip matahari kita, sebenarnya itu sepupu matahari yang lebih tenang dan redup. Jenisnya sama, tapi dayanya lebih kecil. Apa artinya itu bagi planetnya? Planet itu sangat dingin. Ilmuwan menduga suhu permukaannya maksimal sekitar minus 90 derajat Fahrenheit. Bukan sekadar dingin biasa. Itu dingin yang membekukan wajah seketika. Sebagai perbandingan, suhu rata-rata Mars sekitar minus 85 derajat Fahrenheit. Jadi planet ini sebenarnya bisa lebih dingin daripada Mars. Gurun beku jangan sampai tertukar dengan makanan penutup beku yang kelihatannya udah menyerah hidup sejak lama. Plot twist lainnya, planet ini sebenarnya belum resmi disebut planet. Saat ini statusnya masih sebagai kandidat. Biasanya, ilmuwan memastikan adanya planet saat melintas di depan bintangnya berulang kali. Saat itu, cahaya bintangnya sedikit meredup. Tapi untuk benda luar angkasa baru ini, kita baru melihat 1 kali transit, 1 gerhana mini selama 10 jam yang terdeteksi saat misi kedua Kepler yang disebut K2. Meski hanya sekali lewat, para astronom tetap bisa mempelajari banyak hal. Mereka mengukur berapa lama bayangan planet itu melintasi bintang, sekitar 10 jam. Sebagai perbandingan, bumi butuh sekitar 13 jam untuk melintasi matahari. Lalu mereka memasukkan data ke model orbit dan memperkirakan planet tersebut mungkin butuh 1 tahun untuk mengorbit bintangnya. Itu emang mengesankan, namun belum cukup. Astronom perlu melihat cahaya bintang itu redup kembali sesuai jadwal untuk memastikan itu planet, bukan benda langit asing. Tapi planet ini mengorbit jauh dan transitnya sangat jarang. Ini tak terjadi setiap beberapa hari. Bisa jadi kamu harus menunggu setahun atau lebih untuk yang berikutnya. Itu alasan utama mengapa planet mirip bumi sulit ditemuin. Jadi sekarang para ilmuwan hanya bisa berharap teleskop luar angkasa lain bisa bantu. TSS NASA bisa memantau transitnya, atau teleskop Cheops Eropa memastikannya. Jika gagal, kita perlu menunggu teleskop masa depan demi data akurat.
Meski planet ini terdengar seperti bongkahan es angkasa, nasibnya tidak sepenuhnya buruk. Jika planet ini punya atmosfer tebal, terutama kaya karbon dioksida, atmosfer itu bisa menjebak panas dengan baik, layaknya jaket musim dingin planet. Dalam kasus itu, planet ini bisa saja memiliki iklim sejuk atau air cair di permukaannya. Berdasarkan model komputer, ilmuwan menyebut ada 40% peluang dunia jauh ini berada di zona layak huni yang aman. Peluang bahwa planet ini berada di zona layak huni yang lebih santai dan optimis mencapai 51%. Tapi ada juga kemungkinan 50/50 bahwa planet ini sebenarnya berada di luar zona layak huni sama sekali. Dengan kata lain, planet ini pada dasarnya seperti lempar koin kosmik. Bisa jadi itu adalah gurun es yang lebih parah dari Mars, dunia dingin yang nyaris tak bisa dihuni, atau planet berair yang tersembunyi di bawah atmosfer tebal. HD 137.010b bukan satu-satunya tempat yang berpotensi menjadi rumah bagi peradaban manusia di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, para astronom telah menemukan planet-planet superbumi baru yang mengorbit bintang-bintang jauh. Sekarang, kalau kita cek kosakata luar angkasa kita, superbumi berarti planet di luar tata surya dengan massa lebih besar dari bumi, tapi masih di bawah massa raksasa es di tata surya, yaitu Uranus dan Neptunus. Salah satu planet itu adalah Gliese 667cc. Jaraknya hanya 22 tahun cahaya dari bumi. Meski terdengar dekat, planet itu berjarak 129 triliun mil dari kita, atau 1,4 juta kali jarak bumi ke matahari. Jadi sangatlah jauh. Planet ini bermassa 3,8 kali massa bumi dan mengorbit bintangnya dalam 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip bumi itu 13 kali lebih pendek daripada 1 tahun di planet kita. Untungnya, bintangnya adalah katai merah yang sejuk, jadi kemungkinan besar eksoplanet itu berada di zona layak huni. Tapi masih ada kemungkinan bahwa dunia ini secara teratur dipanggang oleh semburan dari bintang induknya. Lalu ada Kepler 22b. Dunia ini jauh lebih terpencil dari sebelumnya, sekitar 600 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya lebih besar dari bumi, sekitar 2,5 kali ukuran planet kita. Sayang, kita belum tahu apa planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbit Kepler 22b cukup mirip bumi. Planet ini butuh 290 hari untuk orbit bintang kelas G-nya, mirip matahari kita. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada milik kita. Jangan keliru membedakan dunia ini dan Kepler 69c. Planet itu berjarak 2.700 tahun cahaya dari kita, dan 70% lebih besar dari bumi. Peneliti belum tahu komposisinya, tapi planet ini mengorbit selama 242 hari. Hal ini membuat posisinya di sistemnya mirip dengan Venus di tata surya kita. Di saat yang sama, dunia ini mungkin lebih ramah daripada Venus, karena bintang induknya sedikit kurang terang, hanya 80% dari matahari kita. Sedangkan Venus kita, itu adalah tempat yang sangat tidak bersahabat. Kamu pasti nggak mau ke sana. Efek rumah kaca yang tak terkendali akibat atmosfer yang sekitar 96% karbon dioksida menjebak panas di sana. Itu membuat suhu permukaan naik hingga sekitar 878 derajat Fahrenheit. Cukup panas untuk melelehkan timah. Selain itu, tekanan udaranya sekitar 90 kali lebih kuat daripada di bumi, dan seluruh planetnya diselimuti awan tebal asam sulfat yang korosif. Waduh, dibandingkan dengan tetangga kita, TOI 733b tampak seperti dunia yang cukup bersahabat. Planet ini ditemuin pada tahun 2023. Planet ini berada 200-405 tahun cahaya dari bumi. Hal paling keren dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar sepenuhnya tertutup air. Jadi, mungkinkah ada kehidupan di superbumi? Waktu akan membuktikan. Siapa yang tahu? Mungkin segera kita temukan lebih banyak planet hunian baru bagi penjelajah alam semesta. Untuk HD 137.010b, kemiripannya dengan bumi menjadikannya temuan yang sangat menarik. Planet ini membuat para ilmuwan tertarik dan berkata, "Oke, yang satu ini memang sangat layak untuk diteliti lebih lanjut."